Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang diketuai oleh saya sendiri Andi Wijaya dan beranggotakan 1 Leonardi Tigraha, 2 M. Dona Syahputra, 3 Oka, dan 4 Arif Pidianto. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan dan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perencanaan permasalahan kota untuk pembahasan tentang model proses perencanaan. Studi kasus yang akan kami bahas yaitu proses perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin dalam pengaruh pembangunan melalui Dana Penyihatan Ekonomi Nasional atau PEN. Program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional PEN daerah merupakan salah satu bentuk program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah. Hasil analisis terhadap politik hukum pengaturan pinjaman PEN daerah menunjukkan bahwa pinjaman PEN daerah bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat terhambat akibat COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Banyuasin berinisiatif menggunakan dana PEN untuk membantu dan mendukung pemulihan ekonomi di Kabupaten Banyuasin dengan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan penerapan model proses peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dalam pengaruh pembangunan melalui Dana Penyihatan Ekonomi Nasional terhadap ekonomi masyarakat di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Selat Penuguan. Diagnosa masalah. Pendefinisian masalah bergantung pada gambaran mengenai keadaan yang diinginkan, tujuan perencanaan, standar-standar, ideologi, dan norma-norma umum, serta pandangan pakar perencana. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mencari sebanyak mungkin informasi atau data yang dilakukan melalui metode pengumpulan data primer, yaitu dari hasil wawancara, diskusi, serta survei lapangan dan pengumpulan data sekunder dari literatur dan dokumen-dokumen perencanaan sektoral yang ada di UPD. Sebagai gambaran umum, Kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah 11.832,99 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 864.510 jiwa dan secara administrasi terdiri dari 13 kabupaten, 14 kecamatan, serta 2.812 desa. Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi daerah daratan dan daerah perairan. Sebagian besar merupakan daerah perairan yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan sungai. Akan tetapi, masih banyak daerah di Kabupaten Banyuasin yang tidak memiliki infrastruktur jalan darat yang baik serta di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Selat Penuguan yang merupakan bagian dari daerah perairan di Kabupaten Banyuasin. Untuk komoditi dan pendapatan utama dari masyarakat di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Selat Penuguan merupakan hasil dari perkebunan kelapa sawit dan perkebunan pohon karen. Dengan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik, masyarakat banyak yang mengalami kesulitan untuk mengeluarkan hasil dari perkebunan, terutama di saat musim penghujan datang. Ditambah, dengan adanya dampak COVID-19 yang membuat masyarakat dilarang untuk beraktivitas yang menyebabkan matinya roda perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang ditimbulkan dari akibat kurang baiknya infrastruktur jalan seperti kecemasan dalam melewati jalan yang rusak, pengaruh kondisi infrastruktur jalan yang sekarang terhadap aktivitas kerja maupun keadaan lainnya, keterlambatan terhadap pendistribusian penyaluran barang antar daerah, dan terganggunya kesehatan pada kondisi tubuh akibat ruas jalan yang rusak. Setelah dilakukan diagnosa masalah, komponen kedua adalah perumusan tujuan. Perumusan tujuan sangat berkaitan erat dengan pendefinisian masalah yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sedangkan tujuan perencanaan sendiri lebih berorientasi pada pencapaian keadaan akhir yang diinginkan suatu perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan, peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dalam pengaruh pembangunan melalui Dana Penyihatan Ekonomi Nasional atau PEN. Perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria 1. PP nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, terdapat pengaturan sebagai berikut.
A. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. B. Pasal 4 menyatakan bahwa untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan 1. PMN, 2. Penempatan dana, 3. Investasi pemerintah, 4. Penjaminan. C. Pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 PMK titik 07 2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 PMK titik 07 2021. Terdapat pengaturan sebagai berikut. A. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. B. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa pinjaman daerah berbasis program yang selanjutnya disebut pinjaman program adalah pinjaman daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pinjaman daerah berbasis kegiatan yang selanjutnya disebut pinjaman kegiatan adalah pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah. D. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 menyatakan bahwa ayat 1 untuk mendukung pembiayaan daerah dalam rangka program PEN kepada pemerintah daerah dapat diberikan pinjaman PEN daerah. Ayat 2, pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pinjaman PEN daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT SMI. 2. Dapat berupa pinjaman program dan atau pinjaman kegiatan. 3. Kegiatan yang didanai dari pinjaman PEN daerah berupa pinjaman program dan atau pinjaman kegiatan dapat dilaksanakan secara tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jangka waktu pinjaman paling lama 8 tahun. 5. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% dari jumlah pinjaman PEN daerah. Dan 6. Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah pinjaman PEN daerah. Ayat 3. Tingkat suku bunga pinjaman PEN daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2020. Tingkat suku bunga diberikan sebesar 0%. Dan B. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 dan tahun berikutnya dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Tingkat suku bunga ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pada tahapan perumusan tujuan juga dilakukan pembahasan melalui konsultasi publik bersama dengan anggota Dewan Perwakilan
rakyat daerah atau DPRD kabupaten, perwakilan dari OPD terkait, asosiasi profesi atau konsultan perencana, swasta, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan saran dan pendapat serta menyepakati perumusan tujuan yang ditandai dengan penandatanganan berita acara. Komponen ketiga adalah perkiraan dan proyeksi. Perkiraan dan proyeksi dibutuhkan untuk memperkirakan kondisi, kebutuhan, dan hambatan dalam perencanaan. Perkiraan dan proyeksi dalam tahapan penyusunan perencanaan jalan adalah melakukan proses analisa dan pengolahan data, di mana berdasarkan pedoman dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kurung NSPK yang dapat dilakukan dalam beberapa aspek pedoman analisa seperti 1. Pedoman penyusunan dokumen desain awal basis desain. 2. Pedoman perencanaan teknik geometrik simpang. 3. Pedoman legang jalan. 4. Suplemen pedoman inspeksi cara cepat drainase jalan. 5. Pedoman perencanaan stabilisasi tanah semen. 6. Tentang pedoman pemeriksaan lain operasi dan lain produksi unit pencampuran aspal dalam kurung split machine plan. 7. Dan lain. Pengolahan dan analisa data akan menjadi dasar perumusan rencana. Dari analisa dan pengolahan data yang dihasilkan setidaknya ada 2 pembahasan dalam kurung dapat dilihat dalam slide berikutnya yang akan menjadi bahan untuk penyusunan alternatif konsep rencana. 1. Data sekunder. Data sekunder terdiri dari analisa data tanah dasar dan data CBR. Data tanah dasar dan data CBR ini digunakan untuk mengevaluasi potensi kekuatan material lapis tanah dasar, pondasi bawah, dan pondasi, termasuk material yang didaur ulang untuk pekerasan jalan dan lapangan terbang. 2. Data primer. Data primer terdiri dari data lalu lintas dan data hidrologi. Data lalu lintas digunakan untuk mengetahui pertumbuhan lalu lintas ruas jalan yang akan direncana. Analisa dan dilakukan untuk mengetahui masalah pokok bahasan yang akan diolah, sehingga akan dapat diketahui cara pemecahannya. Sedangkan data hidrologi digunakan untuk mengevaluasi sistem drainase dari ruas jalan tersebut, karena data ini dipakai untuk menghitung besar intensitas curah hujan. Komponen keempat adalah pengembangan alternatif. Tahapan ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada kualitas keputusan akhir, sebab keputusan tersebut berasal dari rangkaian pilihan yang akan ditentukan dalam rencana. Dalam pengembangan rencana alternatif pada perencanaan peningkatan poros Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Saat Penuguan menjadi alternatif pengembangan rencana. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau planning. Tujuan dari tahap 1 adalah 1. Perencanaan pengembangan jaringan untuk mengantisipasi kebutuhan pada masa yang akan datang dengan peningkatan jalan existing maupun pengembangan jalan baru. 2. Identifikasi prioritas pengembangan jaringan. Ketiga, penyusunan program pengembangan jaringan jalan. Yang kedua adalah tahap studi kelayakan atau feasibility study. Tahapan ini digunakan karena dengan adanya hasil dari tahapan perencanaan yang berupa kebutuhan pembangunan beberapa ruas jalan, perlu diidentifikasi prioritas implementasinya secara lebih detail, mengingat dana tersebut seringkali sangat terbatas. Selain dilakukan prediksi penggunaan secara lebih detail, juga dilakukan pemilihan koridor dan trace optimum. Desain awal, prediksi biaya implementasi, analis kelayakan ekonomi, finansial, lingkungan, dan lain-lain. Tahapan yang ketiga adalah tahap perencanaan detail desain. Tahapan ini ruas jalan yang dianggap layak diimplementasikan kemudian dirancang secara detail dengan kegiatan yang meliputi pengukuran dan pemetaan detail dari lokasi trace terpilih, penyelidikan tanah, identifikasi daerah-daerah labil serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi trace. Juga sumber material konstruksi, perencanaan geometrik jalan, perencanaan tebal pekerasan, perencanaan drainase, perencanaan bangunan pelengkapan lain termasuk jembatan, perambuan dan memarka, penerangan jalan-jalan lain. Perencanaan galian timbunan, identifikasi metode pelaksanaan serta kebutuhan waktu konstruksi yang optimum. Perhitungan volume pekerjaan dan besarnya biaya konstruksi, persiapan dokumen pelelangan. Tahapan yang terakhir atau yang keempat adalah tahapan konstruksi construction dan pemeliharaan dan kurung maintenance. Konstruksi merupakan tahap implementasi perencanaan di lapangan
yang jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi hasil perencanaan yang telah dilakukan. Setelah tahap konstruksi selesai, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan rutin dan berkala serta pemantauan. Komponen kelima adalah analisis feasibilitas. Dalam tahapan ini, kita dapat mengajukan pertanyaan tentang setiap pilihan rencana yang akan dikembangkan. Apakah dapat dilaksanakan dengan kondisi dan sumber daya yang ada dan yang diproyeksikan akan ada. Dalam tahapan ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya akan dilakukan analisis feasibilitas. Pengembangan alternatif rencana pada perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang telah disusun pada tahap sebelumnya akan diuji melalui analisa feasibilitas, di mana analisis feasibilitas ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang pilihan rencana serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan melalui rapat pembahasan secara aktif dan bersifat dialogis atau komunikasi dua arah. Dalam rapat tersebut, pelaku yang terlibat meliputi pemerintahan daerah atau OPD terkait, PT SMI selaku pemberi pinjaman, akademi atau konsultan, dan perusahaan perkebunan serta masyarakat. Dalam rapat dilakukan pembahasan terhadap semua rencana yang ada, di mana untuk rencana yang bersifat perencanaan fisik atau kebijakan yang telah ada langsung disepakati, sedangkan untuk rencana lainnya akan dilakukan klarifikasi dan ditelaah kembali terkait dampak yang akan timbul. Dalam rapat ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin dibantu oleh akademisi atau konsultan perencana dan juga dari asosiasi profesi untuk memberikan saran dan arahannya. Hasil rapat akan dituangkan melalui berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk kesepakatan. Saran dan masukan terhadap hasil dari rapat disempurnakan kembali dalam kesepakatan untuk dituangkan ke dalam dokumen akhir perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Komponen selanjutnya adalah model proses perencanaan yang keenam, yaitu evaluasi. Dalam evaluasi digunakan beberapa kriteria umum untuk mengukur alternatif pilihan rencana. Kriteria-kriteria tersebut misalnya kriteria efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Evaluasi dalam perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dilakukan terhadap dokumen materi teknis berupa desain perencanaan, RAP, time schedule, spek teknis, KAK, dan metode pekerjaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun telah lengkap. Untuk dokumen materi teknis dievaluasi oleh OPD teknis yang dalam hal ini berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin, konsultan perencanaan yang telah dilakukan beberapa kali. Dokumen peta lokasi perencanaan dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin, pihak perusahaan perkebunan, dan masyarakat sekitar yang berdampak langsung dengan pelaksanaan. Baiklah, komponen terakhir dalam model proses perencanaan adalah pelaksanaan, berupa generalisasi pengalaman pelaksanaan dan pembentukan komitmen yang kuat. Pada pokoknya adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk merealisasikan produk rencana yang akan dihasilkan. Tahap pelaksanaan diawali dengan penandatanganan Kesepakatan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Setelah kesepakatan ditandatangani dilakukan tahapan perencanaan awal atau RC. Setelah dilakukan perencanaan awal, dilakukan tahap studi kelayakan untuk mendapatkan kebutuhan perencanaan desain berupa data lokasi desa dan perkebunan yang akan dilalui pembangunan jalan. Kondisi yang dilalui kepemilikan jalan dengan melakukan survei ke lokasi. Setelah data didapatkan, kemudian dilakukan tahap perancangan detail berupa desain konstruksi, rencana anggaran biaya, KAK, spek teknis, dan metode pekerjaan di lapangan. Kemudian setelah dokumen perencanaan selesai dan lengkap, dilakukan proses lelang pekerjaan. Setelah proses lelang selesai,
dan didapat ke pemenang, baru dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi atau pelaksanaan di lapangan. Sebagai pedoman dalam perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, dalam pengaruh pembangunan melalui Dana Penyihatan Ekonomi Nasional atau PEN, maka dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan peningkatan badan jalan dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Demikianlah penjelasan kami terhadap model proses perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan perencanaan peningkatan badan jalan di Kecamatan Pulau Rimau dan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.